Shalom, jumpa dengan gue, Grace Unlimited and Encouragement. Anugerah Tuhan yang tidak terbatas dan dorongan, support untuk kita hidup bersama dengan Yesus Kristus selama kita ada di bumi ini. Saya berada di tengah lapangan di kota ini untuk barusan olahraga dan menikmati pagi yang indah bersama dengan Tuhan Yesus. Saudara, seringkali orang berkata tentang bahwa kita bisa lari dari hadapan Tuhan. Apakah benar kita bisa lari dari hadapan Tuhan? Nah, kalau kita bisa lari daripada Tuhan atau lari dari hadapan Tuhan, itu berarti Tuhan itu terbatas. Tuhan tidak bisa kemana-mana. Tuhan ya di situ, sehingga kita kalau menemui harus di situ dan kita bisa pergi meninggalkannya. Jadi Tuhan tidak hadir. Tuhan itu pergerakannya terbatas, movementnya gitu ya. Jadi kita bisa lari dari hadapan Tuhan. Nah, betulkah kita bisa lari dari hadapan Tuhan? Ada seorang di dalam Alkitab, dalam Bible yang berkata Yunus, dia pernah berkata dia lari dari hadapan Tuhan. Saya sendiri juga belum memahami siapa yang menulis kitab Yunus ini, tetapi dia berkata di dalam Yunus pasal yang pertama ayat yang ke-3 dikatakan, tetapi bangunlah Yunus dan melarikan diri menuju Tarsis, jauh dari hadapan Yahweh, jauh dari hadapan Tuhan. Jadi Yunus lari menuju Tarsis, jauh dari hadapan Yahweh, dari hadapan Tuhan. Nah, dari awal ayat ini itu dikatakan bahwa Yunus lari menuju Tarsis itu jauh dari hadapan Tuhan. Nah, berarti jauh Tuhan bisa dijauhi. Nah, saudara, saya percaya di kala itu Yunus pasti atau yang menulis ini tidak memahami, tidak mengenal tentang Tuhan, tentang Yahweh. Sebab dia lari dari hadapan Tuhan. Lari dari hadapan Tuhan. Kalau ini depan saya, ini handphone saya gini. Lalu ini ke sana. Nah, ini lari, ini jauh dari hadapan saya. Nah, apakah benar kita bisa lari daripada hadapan Tuhan? Kemudian dikatakan pergilah ia ke Yafo dan mendapatkan sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Setelah membayar biaya perjalanannya, turunlah ia ke bagian dalam kapal itu, lalu pergi bersama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Yahweh, jauh dari hadapan Tuhan. Nah, apa benar demikian? Nah, ini pengenalan akan Yunus kepada Tuhan. Yuk kita melihat Daud. Daud menuliskan dalam Mazmur 139 ayat 7 sampai 10 dikatakan dalam Indonesian Modern Bible, kemanakah aku akan pergi menjauhi rohmu. Nah, ini dia. Rupanya Daud ini begitu suka intim dengan Tuhan sehingga dia berkata, kemana aku akan pergi menjauhi rohmu, roh Tuhan, atau kemanakah aku akan melarikan diri dari hadapanmu. Nah, Daud berkata, kemana aku bisa pergi melarikan diri dari hadapanmu. Yunus berkata, lari menjauh dari hadapan Tuhan. Mana yang betul? Ini ada di dalam Alkitab semua. Ini ada di dalam Bible semua. Dan ini ada di dalam kitab Perjanjian Lama. Orang-orang di zaman Perjanjian Lama, Yunus berkata lari dari hadapan Tuhan. Daud berkata, kemana aku bisa pergi menjauhi rohmu, kemana aku bisa lari dari hadapanmu. Nah, mana yang betul ini? Kalau saudara mendengar tentang dari Yunus saja, maka kita akan berkata bahwa kehidupan kita, kekristenan kita bisa lari dari hadapan Tuhan. Tapi kalau saudara membaca iman daripada Daud, tulisan daripada Daud di dalam kitab Mazmur, bahwa dia tidak bisa lari dari hadapan Tuhan.
Lalu ayat selanjutnya dikatakan, jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di alam maut itu hell, alam kematian, engkau di sana. Loh, jika aku terbang dengan sayap wajar, dengan berdiam di bagian paling ujung dari lautan, bahkan di sana pun tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Jadi rupanya Daud, dia pergi kemana saja, di sana ada tangan Tuhan, ada tuntunan Tuhan, ada kuasa yang besar yang menuntun Daud. Kemanapun pergi, mau ke dunia paling bawah, paling atas, dia terbang dan sebagainya. Ternyata Daud berkata ada tangan Tuhan yang menuntun, yang memegang. Mana yang betul ini? Pada hari ini, di masa anugerah ini, Rasul Paulus di dalam Efesus pasal yang kedua ayat 12 sampai 13 dikatakan, waktu itu kamu adalah orang yang terpisah dari Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, bukan pewaris perjanjian, tidak memiliki pengharapan dan tanpa Elohim di dalam dunia. Namun sekarang dalam Kristus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Yesus. Pada masa sekarang, kita ini telah dekat oleh darah Yesus. Jadi kita dekat dengan Tuhan itu karena darah Yesus, bukan karena usaha upaya kita. Saudara saya, kita ini ada di dalam Immanuel, ada di dalam penyertaan Tuhan. Bahkan Kolose 1 ayat 27 dikatakan Christ in you, Kristus di dalammu. Dan kita telah berada di dalam Kristus, kita telah dibaptiskan, ditenggelamkan, immerse. Kita telah mengenakan Kristus di dalam Kristus. Hari ini kita tidak bisa lari dari hadapan Tuhan. Bahkan sejak perjanjian lama, orang-orang pilihan Tuhan, orang Israel tidak bisa juga lari dari hadapan Tuhan. Yunus itu lari dari hadapan Tuhan, lari dari hadapan Yahweh, itu yang dimaksud adalah lari daripada bait suci Yahweh. Waktu itu di Yerusalem, dia pergi ke Tarsis itu menjauh dari Yerusalem. Jadi menurut pandangan mereka pada waktu itu, di hadapan Tuhan itu adalah di hadapan bait suci yang didirikan untuk Israel waktu itu setelah Salomo ya, Salomo waktu itu membangun bait suci itu sekitar tahun 900-an gitu sebelum Masehi, dan Yunus sekitar hidup sekitar tahun 700-an sebelum Masehi. Jadi ada bait suci Salomo, dia menjauh. Jadi menjauh dari hadapan bait suci Salomo, dari bait suci Tuhan yang sudah Tuhan tetapkan untuk umatnya Israel. Itu Yunus berkata menjauh dari hadapan Yahweh. Tapi Daud berkata, kemana bisa lari? Tidak bisa. Mau mendaki ke langit, turun ke dunia orang mati, alam maut, terbang, tanganmu di sana menuntun. Jadi selalu ada tuntunan. Wow, grace banget ini perkataan Daud. Saya mau sampaikan kepada saudara, Daud baik Yunus maupun Daud, mereka benar adanya apa yang dikatakan. Hanya pengenalan Yunus dengan pengenalan Daud itu berbeda. Yang bahkan yang dimaksud Yunus ini kan jauh dari bait suci. Kalau Daud ini kan berarti dari roh Tuhan yang dia percaya selalu menyertainya. Hari ini, bukankah Roh Kudus ada di dalam saudara dan saya? Grace unlimited, anugerahnya yang tidak terbatas itu adalah di dalam kita, yaitu Roh Kudus di dalam kita itu tidak terbatas menyertai kita. Kemana kita bisa pergi? Saya di sini di lapangan ini. Itu lihat ini di depan saya adalah lapangan, saudara. Oh, tidak bisa saya balik. Ini dia. Oh, lapangan. Di lapangan ini banyak orang olahraga. Saya di sini pun ada roh Tuhan di sini, di dalam saya. Tuhan menyertai saya. Ada roh Tuhan, ada hikmat Tuhan yang membuat saya bisa sharing firman Tuhan dengan saudara melalui gue ini. Grace unlimited and truth and encouragement. Saya memberi dorongan kepada saudara. Hari ini Roh Kudus ada di dalam saudara orang percaya. Untuk itu, saudara, baiklah kita. Yang pertama, hiduplah seturut damai. Hiduplah seturut damai
daripada Tuhan Yesus yang menyertai kita, yang dianugerahkan kepada saya dan kepada saudara. Damainya adalah, oh Tuhan tak pernah meninggalkan aku. Sekalipun kita ada masalah yang berat, dalam keadaan sakit, dalam keadaan gagal, sial, yang terburuk sekalipun, Yesus di sana, dia menuntun, memberi kesembuhan, kekuatan, penghiburan, luar biasa. Yang kedua adalah nikmatilah hidup bersama Yesus. Ayo kita nikmati hidup bersama Yesus. Yesus selalu beserta dengan kita. Nikmatilah Tuhan, nikmatilah kehadiran Tuhan, nikmatilah hidupmu. Kita nikmati hidup ini bersama dengan Yesus. Loh kok aku sakit kok dinikmati? Bukan sakitnya yang dinikmati, tapi penyertaan Tuhan ketika engkau dalam keadaan sakit. Nikmati, Tuhan memberi kekuatan yang luar biasa. Percaya, katakan amin. Saudara, saya tadi melihat sebuah TikTok seorang nenek yang sudah umur berapa ya, sangat tua, sudah di kursi roda. Sejak pernikahannya yang kedua, dia terpisah dengan suaminya karena waktu itu zaman perang. Itu sekitar 73 tahun kemudian akhirnya bertemu dengan suaminya. Suaminya juga pakai kursi roda. Wah, mereka menangis bahagia berpelukan. Setelah 73 tahun baru bertemu. Wow, manusia bisa alami setelah 73 tahun bisa bertemu. Saudara, dengan Tuhan tidak perlu menunggu 73 tahun. Setiap hari Tuhan menanti engkau di dalam keintiman hadirat Tuhan. Sukalah membaca firman Tuhan, sukalah intim dengan Yesus. Karena hidup ini terlalu indah untuk engkau nikmati bersama dengan Yesus. Sehingga engkau menghadapi segala pergumulan dalam hidup ini, engkau alami kemenangan setiap hari bersama dengan Tuhan. Selamat diberkati. Haleluya. Dan yuk kita akan berolahraga kembali. Salam anugerah.